Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Afifah Rahmi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pengertian kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan, yang merupakan perwujudan dari pikiran dan perasaan yang digunakan ketika berbahasa. Adapun menurut istilah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya satuan bahasa terkecil dari morfologi adalah morfem. Nah, kemudian gabungan dari beberapa morfem itulah yang disebut dengan kata. Nah, jadi di sini kata adalah unsur bahasa yang bisa berdiri sendiri, yang terdiri dari morfem tunggal atau morfem terikat. Nah, kemudian gabungan dari beberapa kata disebut dengan frase atau kalimat. Adapun contoh kata yang terdiri dari morfem tunggal, misalnya kursi, meja, lemari, pintu, jendela, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari kata yang berasal dari morfem gabungan atau morfem jamak, misalnya kata kerja seperti berdiri, berlari, bekerja, dan sebagainya. Mungkin sampai sini penjelasan saya, salah hilap mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan teman sekelompok saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian jenis kata. Para linguis Arab sepakat bahwa pembagian jenis kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Tapi pada objek pembahasan morfologi bahasa Arab hanya membahas tentang isim dan fi'il yang bisa dirubah bentuknya. Kan ada isim yang tidak bisa dirubah bentuknya. Contohnya pada isim mabni seperti kata husna, ada kata Musa, dan ada juga fi'il yang tidak bisa ditasrif. Contohnya saudaranya kana, yaitu ada laisa, ada ni'ma, dan bisa. Nah, di sini hanya membahas tentang isim dan fi'il yang bisa dirubah bentuknya. Kalau contoh isim yang bisa dirubah bentuknya itu misalnya isim mufrad. Itu kalau menjadi fa'il maka barisnya dhammah, kalau menjadi maf'ul bih maka barisnya fathah, kalau menjadi mudhof ilaih maka barisnya kasrah. Nah, dan pada fi'il yang bisa ditasrif itu contohnya kata jalasa, kan itu bisa ditasrif. Jalasa, yajlisu, julusan, dan seterusnya. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Hairul Fikri. Baik, di sini saya Muhammad Hairul Fikri akan melanjutkan penjelasan di makalah, di mana untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai bahasan tentang infleksi dan derivasi. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa infleksi dan derivasi ini itu adalah bagian dari kajian morfologis. Nah, dimana kan kita tahu bahwa morfologis itu tentang studi tentang pembentukan kata. Nah, artinya untuk infleksi dan derivasi ini menyangkut pada hal tentang berkaitan pembentukan kata. Nah, langsung saja yang pertama itu mengenai infleksi. Jadi infleksi itu akan saya bacakan dulu bahwa infleksi adalah proses morfologis yang menyebabkan terbentuknya berbagai bentukan. Tetapi bentukan itu tidak berakibat pada perubahan kelas kata atau tetap pada kelas kata yang sama. Nah, jadi pada intinya itu untuk infleksi ini ibaratnya itu sebuah proses pembentukan kata. Jadinya ibaratnya itu misalkan ada kata nih dibentuk, namun walaupun dibentuk maknanya itu tetap sama. Misalkan kata membaca, misalkan kata baca, terus dibentuk, katanya itu dibentuk misalkan ditambah dengan kata mem atau di, maka kan artinya yang awalnya baca menjadi membaca, yang awalnya baca menjadi dibaca. Nah, kan artinya kan itu katanya itu berubah, namun
untuk maknanya itu tetap sama, yaitu baca. Nah, selain daripada itu contohnya misalkan itu di dalam kata tulis. Bilanya kita ditambahkan kata maka artinya menjadi menulis. Ya juga misalkan di dalam contoh bahasa Inggris yang awalnya katanya itu write, jika ditambahi imbuhan s di belakangnya maka menjadi writes yang artinya itu sedang menulis. Nah, jika kita kan itu tadi yang sedang. Bagaimana jika yang akan datang atau ibaratnya itu lampau? Maka misalkan yang awalnya tadi tulis ditambahi kata telah, bukannya ditambahi sebelumnya itu ditambahi telah. Nah, artinya kan menjadi telah menulis. Kalau di bahasa Inggris itu imbuhannya itu pakai ed menjadi written. Artinya itu telah ditulis, telah menulis, maaf. Nah, telah ditulis maksudnya. Nah, jadi itu. Begitupun juga dalam bahasa Arab. Nah, dari dalam bahasa Arab itu kan misalkan nih kita mengambil kata kataba lagi, tulis. Awalnya itu kan kataba sebagai fi'il. Jika kita jadikan kataba itu menjadi ibaratnya itu menjadi waktu yang sedang dikerjakan, maka akan menjadi yaktubu. Terus bagaimana jikalau kataba itu tadi kita ganti lagi menjadi fi'il majhul. Nah, maka menjadi yuktabu. Nah, jadi itu tadi yang mungkin tadi ada penjelasan saya yang salah tadi yang mengenai written. Nah, written itu tadi itu maksudnya itu ditulis, bukannya telah ditulis. Nah, jadi itu mengenai contoh dari infleksi sendiri. Intinya itu infleksi itu adalah perubahan kata, namun dalam perubahannya itu maknanya itu tetap sama. Ibaratnya itu kan tadi kita mengambil kata dari tulis, kan ada perubahannya itu, ada tambahan kata sedang, telah, atau di. Akan tetapi kan pada dasarnya tetap kata itu berarti tulis. Nah, selain daripada itu infleksi juga ada ibaratnya itu istilah komparatif. Sebelumnya kok istilah di adjektif di kata sifatnya, komparatif dan superlatifnya. Nah, di infleksi itu juga ada pada bagian itu. Nah, untuk adjektif sendiri itu adalah kata sifat atau sifat atau isim sifat di dalam bahasa Arab. Nah, jadi misalkan nih yang misalkan qalil. Nah, misalkan kabir. Kabir itu kan besar. Nah, kalau di bahasa Inggris itu big. Nah, jadi bagaimana misalkan dijadikan komparatif itu ibaratnya itu dilebihkan, bahasanya maknanya itu dilebihkan. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris ibaratnya itu, tapi kalau di bahasa Inggris ibaratnya itu jika kita ditambahkan lebih, maka itu akan ditambahi imbuhan kan ibaratnya itu kalau di bahasa Inggris yang big itu tadi bilanya ditambahi ibaratnya itu maknanya kita lebihkan, maka menjadi bigger yang artinya lebih besar. Nah, begitupun juga dalam bahasa Arab yang misalkan kita tadi mengambil kata dari kabir, terus bagaimana jika kita lebihkan maknanya itu, maka caranya itu dengan cara dijadikan wazan fu'ailun. Nah, atau maka menjadi yang awalnya
kabir menjadi kutayyib, kubayir, yang lebih besar. Dalam penggunaan itu atau bisa juga kita kenal yaitu sebagai isim tasgir. Nah, sedangkan untuk superlatif itu ibaratnya itu makna yang paling. Ibaratnya tidak ada lagi yang menyamai makna kata itu tadi. Misalkan tadi kembali ke besar yang big. Maka di dalam bahasa Inggris itu ditambahi imbuhan est menjadi biggest. Maka itu artinya yang paling besar. Artinya kan tidak ada lagi yang besar selain itu. Kalau di bahasa Arab caranya itu menggunakan wazan af'ala. Nah, maka yang awalnya kabir menjadi akbar yang artinya sangat besar. Nah, itulah tadi mengenai penjelasan infleksi mengenai pembentukan kata yang merujuk pada morfologis. Nah, intinya infleksi itu pembentukan kata namun maknanya itu tetap sama walaupun katanya itu banyak yang berubah-ubah. Untuk selanjutnya mengenai pembahasan derivasi akan dijelaskan oleh Bibi Makfirah. Di sini saya akan menjelaskan bagian derivasi. Derivatif adalah proses pengimbuhan afiks non-inflektif pada dasar untuk membentuk kata. Dalam bahasa Arab, derivasi disebut dengan istaq, yaitu pembentukan kata dari kata yang lain. Lebih jelasnya, derivasi dapat pula diartikan dengan proses afiksasi penurunan kata atau unsur leksikal tertentu menjadi kata yang tidak sama atau unsur leksikalnya yang lain. Misalnya seperti mengajar yang merupakan kata verba dan pengajar itu adalah kata nomina. Derivasi adalah proses morfologi yang menyebabkan terbentuknya berbagai kata yang berakibat pada perubahan kelas kata dari kata dasarnya. Dalam derivasi terdaftar berbagai proses pembentukan kata-kata baru dari kata-kata yang sudah ada, seperti dari bentuk sistem atau dari bentuk dasar. Misalnya dari adjektif menjadi nomina, seperti happy, bahagia menjadi happiness, kebahagiaan. Dari nomina menjadi adjektif seperti snow, salju menjadi snowy, yang bersalju. Pembentukan kata secara derivatif membentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata dasarnya. Indikator untuk mengenal verba derivatif adalah bahwa prefiksme pada kata itu tadi tidak dapat diganti dengan prefiks di maupun prefiks ter. Contohnya ada kata pembeli yang kata dasarnya itu dari beli. Ini contoh untuk derivatif. Beli adalah verba dan pembeli adalah nomina. Pembentukan membeli dari dasar beli adalah contoh kasus inflektif, sedangkan pembentukan pembeli dari dasar beli adalah kasus derivatif. Kenapa? Dasar beli dan kata membeli sama-sama berkategori verba, sedangkan dasar beli dan kata pembeli itu berbeda. Yang kata beli itu merupakan kata verba, sedangkan pembeli itu kategori nomina.